Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat satu saat engkau akan berpisah dengannya. Ujar Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnani, tulul amal wattiba'ul hawa. Ala wa inna tulul amal yunsil akhirah wattiba'al hawa yasuddu anil haq. Yang paling aku khawatirkan ya Nabi kepada kalian wahai umatku ada dua perkara. Yang pertama, merasa lama hidup dalam dunia. Merasa lama hidup dalam dunia. Yang kedua, yang aku khawatirkan ujar Nabi adalah mengikuti kemauan. Mengikuti kemauan diri, kemauan nafsu. Bahwasanya panjang angan-angan merasa lama hidup dalam dunia itu melupakan akhirat. Dan mengikuti kemauan nafsu itu mencegah seseorang dari kebenaran. Jadi apabila kita panjang angan-angan, kita merasa masih lama lagi hidup dalam dunia ini disebabkan karena kita bodoh, nah obatnya apa? Mengingat maut. Berpikir tentang kawan-kawan kita nang sudah mati. Si anu mati tak anu pada aku. Si anu mati umuran aku. Si anu mati sekelas kawan aku. Salah satu untuk menghilangkan kebodohan. Sebab nang kedua kita merasa panjang angan-angan itu, merasa lama hidup dalam dunia, sebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia dapat diobati dengan memperkuat keimanan terhadap Allah dan hari akhir, serta kesadaran bahwa dunia ini fana, rendah, dan dibenci Allah Ta'ala. Kalau kita merasa lama hidup dalam dunia, kalau kita merasa ingin lawas lagi dalam dunia ini, nah perasaan itu adalah perasaan yang salah. Itu perasaan penyakit yang mesti diobati. Obatnya ujar Sidin tadi dengan memperkuat keimanan terhadap Allah dan hari akhir, dan menyadari bahwa dunia ini ada habisnya, ada binasanya, rendah dan dibenci Allah Ta'ala. Dunianya dibenci oleh Allah, buat apa aku ingin berlama-lama dalam dunia? Kalau dunia ini tempatnya rendah, dunia ini tempatnya hina, buat apa aku berlama-lama hidup di dalam dunia? Dalam hadis disebutkan, laukanatid dunya tazilu indallah janaha ba'udah ma saka kafiran minha syu'atama. Andai kata dunia ini di sisi Allah ada berharga seberat sayap nyamuk, andai kata dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya tidak Allah berikan orang kafir itu seteguk air jua pun. Andai kata dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kehinaan dunia. Kalau kita membenci seseorang, kita murka dengan seseorang, tentu kita kada akan memberi yang berharga. Yang kita berikan pasti yang kada ada harganya. Nah demikian Allah terhadap dunia ini, dia berikan orang kafir kemewahan, dia berikan orang kafir kekayaan, orang kafir kepangkatan, kekuasaan. Kenapa sebabnya Allah berikan demikian? Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saka kafiran minha syurbatan ma. Hadis lain mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Orang mukmin itu
orang yang kada betah hidup dalam dunia, orang yang sudah sejak dini mempersiapkan untuk meninggalkan dunia. Ini orang beriman. Orang beriman itu orang yang paling kada nyaman diam dalam dunia, orang yang sudah siap-siap untuk meninggalkan dunia. Kenapa sebabnya? Karena ujar Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Siapa nak dalam penjara belawas? Pasti orang dalam penjara hendak lakas keluar. Nah kayak itu juga orang mukmin ini hendak cepat keluar daripada penjara, hendak cepat keluar daripada dunia. Dunia laksana penjara bagi orang mukmin. Kenapa sebabnya? Karena orang mukmin dalam dunia ini dibatasi gerak-geriknya. Orang mukmin dalam dunia ini dibatasi kehendaknya. Orang mukmin dalam dunia dibatasi kawan-kawannya. Kada boleh berkawan si A, kada boleh berkawan si B, kada boleh berpakaian macam ini, kada boleh makan ini, kada boleh ke tempat itu, kada boleh ke tempat ini. Nah orang mukmin dalam dunia itu diatur kayak orang dalam penjara. Makanya orang beriman pasti hendak cepat keluar daripada penjara, pasti cepat hendak keluar daripada dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dalam hadis ini artinya apa? Kita mesti merasakan bahwa dunia ini adalah penjara. Dunia adalah penjara. Wa jannatul kafir, dan surga apa? Surganya orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Orang kafir paling sakit hati bila kematian itu datang kepadanya. Orang kafir paling takut mati. Kenapa? Karena ini surganya sudah. Dia akan meninggalkan surganya, dia akan meninggalkan kenikmatannya, meninggalkan kebebasannya, meninggalkan kemewahannya. Nah bila kita demikian halnya, kita berat, takut, lawan mati karena merasa nyaman dalam dunia ini, kita digolongkan dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Sama dengan orang kafir. Kita takutan mati, ngeri lawan mati. Kenapa? Karena dunia sudah nyaman, dunia sudah serba ada dimiliki, dunia sudah serba ada yang dimaui. Lalu kita khawatir mati, ingin selamanya hidup dalam dunia. Nah ini gaya orang kafir. Ujar Nabi, al-maut rahatul mu'min. Orang kematian itu merupakan kelapangan bagi orang mukmin. Al-maut rahatul mu'min. Oh, kematian itu kelapangan bagi orang mukmin. Artinya orang mukmin begitu mati habis sudahnya, bebas. Yang dihadapinya cuma kelapangan-kelapangan berikutnya. Nah jadi demikian orang-orang dahulu, para salafus salihin, orang-orang salih, mereka bercerita dalam manakib-manakibnya. Aku dalam dunia ini sebenarnya kepingin sebuting aja sembahyang malam. Namun aku nih kada kawal lagi sembahyang malam, aku lebih baik mati. Nah, jadi mereka tuh ingin hidup dalam dunia karena ibadah. Aku kepingin dalam dunia hidup minta panjangkan umur kepada Allah, karena dalam dunia aku menemukan kenikmatan ibadah kepada Allah. Kawa sembahyang malam, kawa sembahyang itu, kawa sembahyang. Jadi aku masih ingin hidup dalam dunia. Paling-paling demikian kalau mereka itu hendak masih tetap di dalam dunia ini. Ada lagi sebagian mereka, aku masih ingin hidup dalam dunia karena masih ingin mengajarkan ilmu, masih ingin mengharapkan mereka menimba ilmu kepadaku. Jadi masih aku ingin hidup dalam dunia. Kalau andai kata mereka sudah dapat ilmu daripada aku lebih senang mati daripada hidup di dalam dunia ini. Nah itu bisa dimasukkan demikian, ingin hidup dalam dunia tapi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.